الفاتحة علانية. الله يعفو عنا وعن والدنا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات. الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال. الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين بالدين والدنيا والآخرة. إن الله يرزق العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. إن الله يحفظ على الإسلام الإيمان يدومنا عليه ويحكم لنا ولكم بحسن كل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. إياك نعبد سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الوضوء والبنوء والرسوخ صلاح الجسد وطوبة النفس والدين قلوبنا بحق سيدنا محمد واهد قلوبنا ونوّر أبصارنا وصحح فلاننا وصدق لساننا حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah dan berbagai macam nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita semua dapat hadir kumpul di majlis ta'lim musalla Rawdah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis ta'lim ini mendapatkan cucuran rahmat, barakah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah. Wazkur izibtala ikhtadara. Maknanya izibtala maknanya ikhtadara, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kabar atau berita, perintah. Wa fi qira'atin Ibrahim, jadi Ibrahim jadi Ibrahim. Rabbuhu, Tuhannya, bikalimatin biawamirin wa nawahid, dengan beberapa perintah dan larangan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah
memuji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan beberapa perintah dan larangan. Apa itu perintah Allah? Beberapa perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Qila hiya manasikul hajj. Ada yang mengatakan di antara perintah Allah itu adalah manasikul hajj. Ya, manasik haji. Jadi manasik haji yang kita lakukan itu kebanyakan adalah dipelopori oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Seperti lari dari Sofa dan Marwah, itu kan diabadikan dengan berdasarkan satu peristiwa. Ya, ketika Nabi Ibrahim mundar-mandir Sofa Marwah, ya, istrinya, ya, untuk mencari air. Ya. Kemudian Jamarat ketika diusir syaitan yang menggoda Nabi Allah Ibrahim untuk tidak melakukan sembelihan dan sebagainya. Empat. Ada juga yang mengatakan madmadah. Madmadah itu kumur-kumur. Kayak gitu kan jadi sunnah tuh, di dalam wudu. Nah, kita cuci, baca bismillah, cuci dua telapak tangan kita, kemudian madmadah. Ya, itu walaupun sunnah, hikmahnya besar tuh madmadah. Kumur-kumur yang benar itu masukkan air kemudian diputer, ya, dengan mulut gitu, lalu buang. Secara zahir dia menghilangkan kotoran mulut, tetapi secara batin dia akan menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Tapi dosa yang kepada Allah, kepada manusia, kayak mencela, fitnah, riba, itu kudu minta maaf dulu. Gak bisa dengan istighfar saja. Kalau dosa kepada Allah cukup dengan istighfar, ampun kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia nggak ada jalan lain tuh, kecuali minta maaf. Wal istinsyaku, yang mengatakan istinsyak, masukin air ke hidung, sedot pakai hidung, buang pakai hidung, ya, bukan pakai tangan ini, bukan. Jadi, nah, sedotnya pakai latihan dulu, jangan dalam-dalam, sedotnya ke jengkang. Ada orang yang baru tumben istinsyak, gurunya bilang sedot pakai itu, gak sedot sekencang-kencang. Masuk ke sini, kuyang ya, itu mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung, baik zahir maupun batin. Jadi caranya begitu, bukannya tangan, kaki ini bukan, tapi gitu. Ya, sedotnya pakai hidung, buangnya hembus. Kalau madmadah boleh ditelan, tapi yang afdal buang, yang paling telan. Ya, kalau bulan puasa nggak boleh, jangan. Iya. Lebih bagus lagi bawa gitu. Tapi di bulan Ramadan jangan. Jika agak di bulan lain,
Wah, rajin banget. Bobo pakai air dingin lagi biar adem tenggorokan. Itu kalau masuk batal tuh. Biar dikit ya, dikit masuk puasanya. Wasiwaku siwak. Nah, ini kan jadi syariat kita juga disunahkan. Kalau tidak berat umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap mau sholat. Maka siwak itu 2 rakaat lebih afdal ya, dengan bersiwak 27 ya. 70. Oh. Pakai ribu enggak? Itu siwak. Potong tuh ujungnya. Tadi digigit aja kan keluar cairan apa itu. Nah, itu memperkuat gigi. Kalau udah kering, potong lagi, buang. Jangan itu aja. Udah kering. Jadi siwaknya nggak pendek-pendek. Digongnya ada banyak. Kalau dimiara ikan di Empang dibuang mati tuh ikan lagi bertahun-tahun. Potong lagi, kalau nggak dipotong kesian tukang siwak, nggak ada beli lagi ya. Potong kalau udah cairan itu udah kaku, udah nggak ada, udah keras ya, berarti udah nggak ada cair, udah nggak ada zatnya. Pas lagi gitu ya, dari kanan sunahnya putar kemari, bikin angka 8 gitu. Ya gitu. Ya nggak salah gitu ya, nggak apa-apa juga deh. Siwak. Kalau nggak ada kayu siwak, boleh pakai tangan kasar, tapi tangan yang kasar, kuli. Ya. Kalau tangannya halus, temennya kasar, pinjem kalau boleh. Kalau boleh, bang pinjem tangan, jari, buat apa? Buat siwak. Kalau diizinin nggak apa. Ya. Atau pakai sapu tangan, pakai apa? Iya, pokoknya pakai kain-kainan, kolong baju gitu ya. Makanya lihat orang nggak pakai gamis putih, kuning, oh di siwaknya pakai. Berarti siwaknya pakai ini. Oh, kuning banget siwak. Ya. Jadi absolut sunnahnya dapat tetap. Tapi yang afdal dengan kayu arak, kayu siwak. Ya asal sunnah dapat. Asalnya sunnah karena kan tujuannya membersihkan gigi dengan apa saja. Ya. Kayak kita gosok gigi tuh pakai odol, niat siwak aja. Niat dapat. Cuman nggak usah bawa odol tuh, ambil sikat gigi mau sholat nggak usah. Wah, nggak bagus ya. Odol mau sholat ganti, kalau itu kan buat di kamar mandi. Ya, kalau mau tidur kan bagusnya itu mau tidur ya. Mau tidur bangun tidur. Tapi kalau untuk sholat ya kita bawa. Nah. Ada cerita lucu. Dulu pasukan Romawi lari itu gara-gara lihat kaum muslimin siwak. Dari pasukan kaum muslimin semuanya gigit-gigit kayu. Dia siwak. Jadi memang ternyata siwak itu bukan hanya buat sholat, ya, buat ibadah. Dia mau ceramah pun siwak, mau khutbah Jumat siwak, mau ngajar siwak. Sunnahnya itu bisa. Sampai sahabat mau perang siwak.
Akhirnya Rasulullah Romawi ngeliat, wis gila kayu ini makan. Apalagi gua nih. Jadi bergetar hatinya itu gara-gara kayu siwak. Ya. Al-Habib Abdullah bin Amir Haddad disuruh jadi imam, tertinggal siwaknya, nggak mau. Akhirnya mereka semua nggak ada yang mau menggantikan Habib Abdullah. Biar kami tunggu ya Habib. Akhirnya Habib Abdullah perintahkan bujang itu ambil siwaknya ketinggalan. Kenapa hal itu dilakukan oleh beliau? Karena beliau mengatakan kita ini kuduah, ikutan. Kalau kita sholat sekali lewatin siwak, nggak tanpa siwak, ntar orang nganggap siwak nggak penting. Sampai begitu. Alhamdulillah. Pun bila isya, wallahu syaitan. Kalau kita kan nggak urusan apa ya. Ya, siwak. Kadang-kadang lupa, jadi imam. Tapi Alhamdulillah, makanya wali. Kebanyakan orang itu memang menjadi wali bukan karena kewajiban saja yang dikerjakan, tapi menghidupkan sunnah. Ada yang jadi wali gara-gara judnya, apa itu dermawannya dia. Nggak boleh lihat anak kecil dikasih, anak kecil main dikasih, dia main dikasih. Dia orang susah, dermawan. Karena kedermawanan itu bisa jadi wali. Ada yang jadi wali bakti sama orang tua, sama ibunya. Wali bisa jadi wali. Jadi banyak cara sebetulnya untuk menjadi wali. Enggak mesti sholat ribuan rakaat. Mungkin kayak kita susah ya. Hadirnya kita di majelis ilmu, istiqomah dan niat segala ilmu yang kita dapat kita amalin, bisa jadi wali. Dermawan, bakti orang tua, bakti guru juga bisa jadi wali. Kita bakti guru bakti banget, bisa jadi wali. Banyak. Tergantung kita nih mau apa kagak. Apa mau cukup jadi wali murid aja terserah. Tapi emang ada wali yang masyhur, ada wali yang mastur, ada yang wali terkenal, ada yang mastur, nggak terkenal. Tapi indallah, di sisi Allah di kekasihnya. Gitu. Jadi wali kan ada dua, ada wali masyhur yang terkenal, ada wali mastur, tertutup. Nggak ada yang tahu dia wali, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali di sisi Allah. Jadi rajin kirimin arwah buat wali-wali kan bisa jadi terangkat, dikenal. Nah, orang-orang yang rajin ngirimin arwah itu nanti arwah-arwah itu kenal dia. Ya katanya kalau dia meninggal dunia nanti ruhnya disambut sama roh-roh yang dia sering kirim tuh. Oh ini dia nih yang waktu hidup sering ngirimin kita Fatihah, disambut. Oh lo yang nggak pernah lo ya, soalnya lo cari tempat sendiri. Akhirnya nungguin kiriman Fatihah, nggak dikirimin gara-gara dia nggak percaya sama kiriman Fatihah. Nggak percaya, katanya nggak nyampe. Bid'ah. Fatihah paham. Dan imam itu banyak mengatakan sampai kiriman Quran kan Fatihah itu Quran juga ya. Sampai. Memang ada yang mengatakan tidak perlu didoakan dengan kalimat Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal. Ada yang harus didoakan dengan tawassul tadi. Ya Allah jadikanlah apa yang saya baca ini, sampaikanlah pahalanya untuk bulan di bulan. Nah di antara yang berpendapat itu Imam Syafi'i. Justru mazhab kita mengatakan Allahumma ja'al wa ausil. Tapi yang lain baca begitu aja niatin udah sampai.
Aneh. Kalau nggak percaya mati aja ntar. Kirim. Hah? Wa ghassu syarib, potong kumis, ya, kumis. Dengan cukur, dengan potong, botakin. Betul kan? Kalau ini sunnah piara. Kalau yang bisa piara, piara. Kalau yang nggak bisa jangan dipaksain. Lembar, gitu. Paksain mana selembar, 2 lembar. Kalau yang bisa piara, bisa piara. Saat di kamar bisa piara, ya, piara. Ini nih sunahnya nih, hidung kembar. Ya, ya ada juga kayu panjang, gitu, kape juga. Tapi katanya sunahnya segini. Takut. Kalau ini cukur sunahnya. Ya. Oh ini buat dihabisin, ini biar. Hampir kayak Pak Raden. Kalimpung. Oh ini sunahnya botakin cukur. Kalau ini sunahnya apa bisa ya? Ya. Go susah. Wafaqur ra'si, cukur rambut. Cukur rambut. Ya. Biar rapi, cakep gitu rambut. Bukan berarti manjangin rambut haram kan? Ya orang kalau pundak begini Rasulullah kata rambut pundak. Aku ikel. Irna Ali. Emang pantas ya begitu. Kalau rambut saya ini tipis, panjang, lucu. Ntar saya lewat di mana itu namanya? Perumpung, orang godain. Dipikir Yesi. Ya. Jadi ada yang pantas gondrong, ada yang enggak. Wa dalamul azbar, gunting kuku, potong kuku, sunah tuh. Ya. Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat. 3 hari, selain 3 hari jangan. Tahan dulu deh. Lupa tuh kalau Selasa katanya penyakit gak baik-baik. Kalau Rabu pakir lagi. Hah? Kalau hari Sabtu, Minggu ada lagi bahayanya potong kuku. Makanya anjurannya Senin, Kamis, Jumat. Gitu naik puasa Senin Kamis ya. Senin Kamis Jumat. Jadi kalau mau potong kuku untuk tahan dulu. Besok nggak boleh nih. Ya, jam 1 boleh. Tapi jangan terang-terang, mati lampu. Kan jam 1 udah Kamis jatuh. Tapi aksanya terang. Ya. Hah? Potong. Kalau yang kukunya panjang itu rentan dia uduk nanti susah. Karena kalau ada kotoran ini kan di sini. Hah? Susah dia untuk bersih. Kalau enggak uduknya ntar nggak masuk. Karena yang di bawah kuku itu wajib sampai air uduk ketika basuh tangan. Nah, kalau di sini ada kotoran dakel, oli yang bercampur dengan debu, ya nggak masuk akhirnya air uduknya kemana. Makanya disunahkan potong supaya gampang bersih. Sisain satu deh, terserah itu yang mana ini buat ngupir. Ya, tapi kalau kosong banget susah ngupir ya. Enggak canda nih, alik itu. Buat yang gigi dongkrak, jangan semuanya biar. Nah, setan demen di situ gitu. Setan demen di kuku yang panjang.
Jadi ingat Senin, Kemis, Jumat kalau mau potong. Ada diberikan pemahaman akan ilmu itu, luasan rezeki itu Rasulullah. Aja itu Pak. Oh, apa lagi itu? Wanakul ibti, cabut bulu ketek, cabut bulu ketek dicabut sunahnya, ketek, ya cabut. Kalau jenggot nyabut ngurangin akal gitu. Kalau nyabut jenggot nih ngurangin akal. Allah. Kalau ketek jangan dikerok, batal nunggunya. Cabut. Orang dulu pakai kapur dulu ya. Soalnya kalau gondrong itu nyimpen bau. Jadi sunahnya ketek bersih dari bulu supaya tidak kotor, nggak nyimpen bau. Nggak bau bulu aja bau. Hah? Wahalul anid, cukur anita, cukur bulu, bulu kemaluan, longan gondrong, cukur, anita itu. Anak Anita, iya. Anita. Ya Anita kan ada itu ya. Bulu anu artinya. Pakai ain, Anita. Maknanya bulu jemput. Itu sunahnya dipotong, cukur. Ya. Wal khitanu, potong ulu khitan. Nabi Ibrahim umur 80. Ihtadana Ibrahim wa huwa sab'u samanin ya. Ibnu Saman. Dan dia menghitan dirinya umur 80. Karena perintah Allah itu datangnya ketika dia berumur 80. Fahtadana bil qudum. Dia hitam dengan kudung tuh kayak kampak. Udah alot kali ya. Siapa yang gunting tuh? Pakai kudung. Kenapa kau buru-buru melaksanakan khitan itu sebelum diperintahkan dengan alatnya ya Ibrahim? Allah belum suruh perintah, Allah belum kasih tahu alat untuk mengkhitan itu dengan apa? Kok ente buru-buru? Aku tidak mau menunda-nunda perintah Allah. Tuh jawabnya Ibrahim. Saya nggak mau menunda perintah Allah. Jadi Allah perintahin langsung dikerjain. Allah perintahin langsung dikerjain. Hampir khitan umur 80 tahun bil qudum. Sakit ya. Sakit. Sehingga ketika ditanya, kenapa kau segera berkhitan sebelum diperintahkan, diberitahu alatnya? Saya benci atau tidak mau menunda-nunda perintah Allah. Hebatnya Nabi Ibrahim. Awal hari. Kalau kita kan nunda dulu perintah Allah, nunda tak. Kalau orang laki dikhitan itu di samping kaitan dengan kesehatan, karena kalau dia kulub masih ada, setiap kali kencing dia ngandong di situ, nyimpen lama-lama kan jadi kotoran, jadi penyakit. Maka kemungkinan besar dia mengidap penyakit kelamin. Kecuali kalau dia rajin bersihin.
Nah, kalau udah dihitan kan lu nongol, gampang bersihnya, betul. Yang kedua, ini syadidul hitsa. Kulub itu syadidul hitsa, sangat sensitif, perasaan itu. Jadi kalau orang nggak dihitan, dia cenderung mau begitu tuh, gitu. Makanya disuruh sedengin, buang tuh yang syadidul hitsa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaitan dengan toharoh, gitu kan. Kalau udah kaitan dengan toharoh berarti kaitan dengan sholat. Tegur bagi orang laki, makanya lebih ditekankan, bahkan ada yang mengatakan wajib dihitan seorang laki-laki. Kalau dia tidak bisa membersihkan sehingga sholatnya menjadi tidak sah, maka wajib dia khitan. Kapan? Ketika balik. Nah kalau perempuan nggak wajib, sunnah, karena nggak ada kaitan dengan toharoh, nggak ada kaitan dengan sholat, gitu. Tapi dia kaitannya dengan seksiologi, biologis, ya, dengan apa itu? Nafsu birahi. Perempuan yang nggak dihitan itu cenderung nafsunya besar. Kalau jenggernya masih ada itu, jengger, dia sangat apa tuh namanya, syahwat itu. Jadi kemungkinan akhirnya kalau dia tidak puas dengan suaminya, dia cari suami orang lain. Nauzubillah min, makanya kudu dihitan. Tapi dihitan nggak boleh dihabisin baterainya itu. Yang nggak boleh dihabisin, sekedar jalanin aja. Silet di jalan itu, atau alat cukur, ujungnya itu, ya, ujungnya, udah, jangan dihabisin. Kalau dihabisin, syahwatnya habis. Nah inilah yang dilakukan oleh Fir'aun. Wanita-wanita di zaman itu dihabisin tuh jenggernya, sehingga mereka nggak ada nafsu lagi, hilang nafsu, ya kan? Geleng, lakinya aja nggak ada nafsu. Didiamin nafsunya gede, dihabisin nafsunya. Nah, syariat Islam memerintahkan itu potong sedikit, tapi jangan dihabisin. Ya supaya sedang jadi. Kan yang bagus sedang. Gedean nggak bagus, kecilan. Yang bagus sedang. Betul. Sebaik-baik perkara apa? Awsatuha. Khairul umur awsatuha. Paling baik perkara itu yang tengah-tengah. Terlalu syahwat tinggi, jadi akhirnya disebut apa itu namanya? Hipersek. Bahan kayak model umuran kayak antum Ustaz, aja tiap 5 menit diajakin begitu, tepar dia, nggak bisa. Nah, perempuan hipersek karena nggak dihitan, bahaya gak? Makanya dia punya bini, kalau nafsunya gede lihat tuh, dihitan bahaya. Dia bini umur masih 25, 28, di 30, nafsunya dia hilang. Ya jangan-jangan bapaknya dulu salehitan kali ya. Dihabisin gak disisain. Ini jangan nanti jadi ilmu, ntar nanti mau dikeprek saya dulu ya, awas. Dosa itu. Ini kan saya bilang hitam. Wal istinja'u, yang terakhir istinja di sini nih. Perintah kayak apa itu, bersuci. Cebok. Nah, cebok bagi laki-laki disunahkan, laki dan perempuan disunahkan nongkrong. Kencingnya nongkrong, ceboknya nongkrong. Kencing nongkrong. Ya. Jingkik dikit. Kaki kanan sebelah depan, arah ke depan. Supaya ginjalnya siap begitu, turun habis tiris. Kecuali memang udah prostat dan lain nih,
Biar kata udah dehem-dehem masih dikeluar. Tapi kalau masih normal, biasanya kalau duduk nongkrong gitu kencingnya tirisnya. Kalau dia dere, maka lebih bahaya lagi, nggak tiris. Kan boleh jadi dia ruku keluar atau dia nggak berasa cerit, nah keluar akhirnya sholatnya tidak sah. Jadi masalah istinja perhatikan juga nih, masalah buang air kecil, masalah cebok. Sehari diperiksa terlalu dalam dicium, bau pesing, berarti lu rembes tuh. Iya, rembes, nggak beres. Cebok ini juga nongkrong, buang air besar gitu juga. Ya, waktu cebok nongkrong supaya dia nongkrong, maka kan bagian duburnya itu kan agak kebuka ya, jadi lebih bersih daripada berdiri. Tinja Abdullah dengan air. Semua perintah Allah itu fa'atammahunna, dilaksanakan dengan sempurna oleh Nabi Allah Ibrahim. Addahunna tamatin, dijalankan oleh Nabi Ibrahim perintah Allah semuanya itu dengan sempurna. Qala ta'ala lahu, sehingga Allah berfirman kepadanya, inni ja'iluka linnasi imama. Ya Ibrahim, aku ingin menjadikan kamu pemimpin. Inni ja'iluka linnasi imama. Saya ingin menjadikan kamu pemimpin bagi manusia. Apa maknanya? Qudwatan fiddin. Jadi ikutan di dalam masalah agama. Diangkat ke Nabi Ibrahim menjadi nabi. Jadi qudwah. Ya. Ini kakeknya Nabi kita Muhammad SAW dari jurusan Ismail. Nabi Muhammad beribadah di gua Hiro ya. Dia pakai syariat Nabi Ibrahim, menggunakan syariat Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim nggak melupakan keturunannya. Ketika Allah mengatakan ini ja'iluka linnasi imama, Nabi Ibrahim dia diminta, qala wa min dzurriyyati, keturunanku juga dong ya Allah. Jangan aku saja dijadikan sebagai pemimpin manusia, qudwah buat manusia, tapi anak cucuku juga. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu minta kepada Allah jangan buat diri kita khusus sendiri, tapi mintain anak-anak kita juga. Sebagaimana seorang anak minta bukan buat dirinya aja, tapi buat orang tua juga. Cakep gak? Kita minta ampun ya Allah, ampuni diriku dan kedua orang tuaku. Orang tua ya Allah, ampuni aku dan anak-anakku. Ya Allah, berikan aku keberkahan, begitu juga anak-anakku. Ya Allah, selamatkanlah aku dan anak-anakku. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan sholat, anak-anakku juga. Jadi minta juga, jangan buat diri kita aja. Bagaimana Ibrahim, dia minta diberikan anugerah oleh Allah yang besar, dia minta buat keturunan. Akhirnya kan lahir dari dua sisi itu. Dari jurusan Ishak Nabi, Ismail Nabi, Nabi Ishak turun Nabi, sampai akhirnya Nabi Ishak kan penutupnya kan. Dari jurusan Ishak itu penutupnya Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail penutupnya Nabi kita Muhammad SAW. Dengan Nabi Muhammad juga penutup semua para nabi dan para rasul. Ya. Auladi, anak-anakku ya Allah, ij'al a'immatan, jadikan juga pemimpin. Nah, doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Oh enggak, belum. Lalu Allah menjawab, la yanalu ahdil zalimin. Kata Allah, baik keturunanmu aku jadikan a'immah, doamu aku jawab kata Allah. Tapi terhadap anak-anakmu, keturunanmu yang zalim gak bakalan dapat ini. Jadi doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah khusus buat anak-anaknya yang saleh.
Sedangkan mereka yang zalim, siapa yang zalim? Yang ingkar kepada Allah, enggak dapat doa daripada Nabi Ibrahim dan tidak dikabulkan Allah. La yanalu ahdi, tidak akan mendapatkan janjiku bil imamati, untuk menjadi pemimpin, al-zalimin, orang-orang yang zalim, al-kafirin, orang-orang yang kafir, minhum, daripada mereka. Nah, ini ayat menunjukkan dalla ala annahu yanalu ghairu zalim. Jadi doa Nabi Ibrahim ini berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwasanya hanya orang-orang yang tidak zalim saja yang mendapatkan janji Allah berdasarkan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mereka bakal jadi alimah. Itu terbuktikan doa Nabi Ibrahim dari jalur Ishak, dari jalur Ismail. Banyak menjadi Ishak itu kan jalurnya nabi-nabi Bani Israel. Sedangkan Ismail adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kan pelajaran doa. Jadi pelajaran yang penting kalau kita berdoa jangan lupain anak-anak kita. Atau anak kita bandel, bangun, reape, doain, tetap doain, jangan lupain. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته على النبيون من قبلي لا إله إلا الله Akan juga acara yang akan saya laksanakan tanggal 7 Januari ya. Berjalan dengan lancar, sukses, nggak hujan ya. Sekian jamaah kalau hujan. Lagi kembulinya mubazir ya. Banyak pesan kembuli kalau nggak ada orang yang hadir. Mudah-mudahan cuacanya bagus, acaranya lancar, sukses. Nggak ada maling, orang-orang copet itu ada acara. Copet di mana aja ada. Oh di Mekah aja ada lagi tawaf ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kena hadir ya. Tong bisa hadir kemari yang dari sini ke sono bisa. Ya, ini ada mau juga teh. Gimana sih? Enggak ya? Habib Soleh di mana? Oh ya udah nggak ngatur ini terserah deh. Tapi ane udah ngatur tanggal 7 panjang jalan atau ya. Ya Allah penceramahnya tiga. Habib Muhammad, Habib Hussein, Al-Atas mantunya Habib Rizik, Ali, dan Abidin. Habib Ali bin Jeddah, ya, Kiai Haji Cisalak. Makmur Murad, mudah-mudahan insyaallah jam 10:30 acara kelar kita makan kan dari inti juga nah, ya Allah memang menjalankan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad
واهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.